Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan judul Penerapan Vektor Eigen untuk Menilai Stabilitas Jaringan Lalu Lintas Kota Malang, studi kasus berdasarkan data mahasiswa, yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung SPD MSc. Sebelum masuki sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinul Yakin. Saya Fauzan Putra Syahdillah. Saya Cailatur Rahma. Saya Safia Aini Suryana. Di sini kami akan membahas beberapa sub bahasan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan pariwisata utama di Jawa Timur menghadapi tantangan mobilitas yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kawasan komersial dan peningkatan volume kendaraan. Konsentrasi aktivitas di koridor-koridor vital ini seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ijen, dan kawasan Kayu Tangan telah menyebabkan beban lalu lintas yang berat, yang berdampak pada perlambatan arus dan tingginya volume tempuh. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2023 dan studi Mulyadi tahun 2022, kondisi ini diperburuk oleh struktur jaringan jalan yang tidak merata, sehingga memicu ketidakstabilan aliran lalu lintas terutama pada jam-jam puncak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan tersebut, metode evaluasi konvensional seperti analisis volume rasio dinilai belum cukup dalam memetakan keterhubungan struktural antar simpang. Oleh karena itu, pada pendekatan aljabar linear elementer ini, melalui konsep nilai eigen dan vektor eigen, hadir sebagai solusi analisis yang lebih terukur. Dengan memodelkan jaringan jalan seperti graf dan adjektif matriks, pendekatan ini mampu mengidentifikasi simpul-simpul paling berpengaruh dan menjaga keseimbangan arus yang lebih presisi untuk Kota Malang. Oke, selanjutnya yaitu terkait kajian teori, di mana yang pertama terdapat karakteristik dan masalah lalu lintas Kota Malang. Kota Malang memiliki karakteristik lalu lintas yang kompleks akibat perannya sebagai pusat pendidikan dan pariwisata di Jawa Timur. Damayanti dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengidentifikasi tingginya urbanisasi, terutama dari mahasiswa dan pekerja komuter, menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan volume kendaraan dan kapasitas infrastruktur jalan, yang diperparah oleh struktur jaringan jalan yang tidak merata, serta hambatan samping pada koridor utama. Akibatnya, kemacetan cenderung terkonsentrasi pada simpul-simpul pendidikan yang menampung aktivitas perguruan tinggi besar. Selain itu, Dwiko dan Cahyo pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kawasan jalan seperti Jalan MT Haryono, Jembatan Soekarno-Hatta, hingga Jalan Gajayana sangat sensitif terhadap perubahan pola arus lalu lintas. Beban pergerakan yang tinggi menyebabkan gangguan kecil pada satu titik mampu memicu kemacetan berantai di ruas sekitarnya. Kondisi ini diperkuat oleh data Dinas Perhubungan Kota Malang yang mencatat kinerja sangat buruk pada beberapa persimpangan utama, seperti Simpang 5 Tunggul Bulung dengan tingkat pelayanan kategori F, serta kepadatan ekstrim di Simpang 3 Jalan Gajayana. Meskipun evaluasi konvensional seperti yang dilakukan oleh Gozi dan kawan-kawan pada tahun 2024 menggunakan parameter berbasis derajat kejenuhan mampu menggambarkan kondisi operasional simpang, pemahaman terhadap kestabilan jaringan lalu lintas yang saling terhubung memerlukan pendekatan matematis yang lebih mendalam untuk menganalisis pengaruh antar simpul secara struktural.
Next slide. Selanjutnya yaitu terkait vektor eigen dalam analisis stabilitas jaringan. Stabilitas jaringan lalu lintas dapat dianalisis secara struktural dengan memodelkan kondisi fisik di lapangan menggunakan teori graf dan matriks. Jaringan jalan direpresentasikan sebagai graf, kemudian ditransformasikan ke dalam matriks ketetanggaan, agency matrix, untuk menggambarkan hubungan antar simpul. Dalam konteks transportasi, penggunaan matriks berbobot lebih relevan karena mampu merepresentasikan beban fungsional jaringan seperti volume pergerakan, kapasitas jalan, dan waktu tempuh. Analisis terhadap matriks ini dilakukan melalui nilai eigen dan vektor eigen untuk memahami perilaku dinamis serta stabilitas jaringan lalu lintas. Vektor eigen didefinisikan sebagai vektor tak nol yang ketika dikalikan dengan suatu matriks persegi menghasilkan kelipatan skalar dari vektor itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan AX sama dengan lambda X. Dalam konteks jaringan lalu lintas Kota Malang, vektor eigen merepresentasikan ukuran sentralitas simpang atau eigen vektor centrality, di mana setiap elemen vektor menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu simpang dalam jaringan. Simpang dengan nilai vektor eigen tertinggi diinterpretasikan sebagai simpul paling krusial atau jantung jaringan karena memiliki pengaruh struktural terbesar terhadap kelancaran dan stabilitas aliran lalu lintas secara keseluruhan. Nilai eigen, sedangkan nilai eigen yaitu adalah skalar yang memenuhi persamaan transformasi AX sama dengan lambda X, di mana AX sama dengan lambda X didapatkan dengan membentuk persamaan linear homogen A dikurang X sama dengan 0. Dengan X tidak sama dengan 0, maka determinan dari matriks koefisiennya harus bernilai 0 yang dikenal sebagai persamaan karakteristik determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan karakteristik ini adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Dalam analisis stabilitas jaringan transportasi, nilai eigen utama atau nilai positif terbesar atau max berfungsi sebagai indikator fundamental konektivitas dan kerentanan jaringan. Nilai max yang besar menunjukkan struktur jaringan yang sangat terhubung atau padat, namun secara bersamaan mengisyaratkan risiko instabilitas yang tinggi. Artinya, jika terjadi gangguan atau kemacetan pada satu simpang, dampaknya akan menyebar atau berdifusi dengan sangat cepat ke seluruh jaringan jalan Kota Malang. Next. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori graf dan sentralitas jaringan. Jaringan lalu lintas Kota Malang dimodelkan menggunakan teori graf, di mana graf G sama dengan VE terdiri dari simpul V yang merepresentasikan persimpangan jalan dan sisi E yang merepresentasikan ruas jalan penghubung. Neumann 2018. Pendekatan ini memungkinkan permasalahan lalu lintas direpresentasikan secara aljabar melalui matriks ketetanggaan himpunan A yang menjadi dasar analisis sentralitas jaringan. Sentralitas digunakan untuk mengidentifikasi simpul paling krusial, namun metrik sederhana seperti degree centrality dan betweenness centrality seringkali belum mampu menangkap kualitas koneksi dan pengaruh tidak langsung antara simpul. Lu dan kawan-kawan pada tahun 2016. Oleh karena itu, analisis stabilitas jaringan menggunakan eigenvector centrality yang memperhitungkan tidak hanya jumlah koneksi, tetapi juga tingkat kepentingan simpul-simpul yang terhubung. Borgatti and Everett 2006. Metrik ini memberikan representasi yang lebih akurat terhadap pengaruh struktural suatu simpang terhadap stabilitas jaringan lalu lintas Kota Malang secara keseluruhan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini kita membahas ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan objek penelitian.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi stabilitas jaringan lalu lintas Kota Malang. Dengan responden utama berupa 50 mahasiswa yang aktif bermobilitas di wilayah tersebut, data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur 8 parameter kestabilan, yaitu frekuensi kemacetan, durasi perjalanan, jenis moda transportasi, perspektif kenyamanan lalu lintas, volume kendaraan, tingkat keterhubungan rute, kelancaran arus, serta faktor-faktor penyebab ketidakstabilan. Seluruh parameter ini memberikan landasan empiris yang komprehensif untuk menilai kondisi real di lapangan sekaligus membangun model matematis yang representatif. Pertanyaan kunci dalam kuesioner ini terutama titik mana yang menurut Anda paling mempengaruhi stabilitas jaringan lalu lintas, dan ruas jalan mana yang paling sering dilalui. Menjadi dasar dalam menentukan bobot fungsional setiap simpul dan matrik. Presentasi jawaban responden untuk setiap titik kritis dikonversi menjadi skor perspektif kritisitas simpul, yang selanjutnya digunakan sebagai nilai diagonal AII dalam matriks ketertanggaan berbobot A. Pendekatan berbobot ini memungkinkan matriks tidak hanya mempresentasikan hubungan topologis, tetapi juga mencerminkan beban operasional dan tingkat kepentingan relatif setiap simpul berdasarkan pengalaman langsung pengguna jalan. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menerapkan konsep eigenvector centrality yang memungkinkan identifikasi simpul-simpul yang memiliki pengaruh struktural dominan dalam jaringan. Melalui pendekatan ini, faktor-faktor yang secara langsung tidak langsung berkontribusi terhadap ketidakstabilan melalui ketertarikannya dengan simpul lain dapat terkuantifikasi dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, objek penelitian dalam studi ini terbagi menjadi 3 ranah utama. Yang pertama yaitu pola dan karakteristik jaringan lalu lintas yang mencangkup keterbiasaan perjalanan, routes yang dilalui, dan serta perspektif keterhubungan antar simpul. Untuk yang kedua yaitu faktor-faktor penentuan stabilitas termasuk frekuensi kemacetan, perilaku perubahan route, dan identifikasi titik rawan yang berpotensi memicu gangguan berskala luas. Untuk yang ketiga, perspektif dan pengalaman subjektif pengguna jalan yang memberikan dimensi kualitatif sebagai pelengkap analisis kuantitatif, sekaligus mencerminkan tingkat kepuasan dan kesadaran mahasiswa terhadap dinamika lalu lintas Kota Malang. Untuk yang kedua yaitu pembentukan matrik ketertanggaan berbobot dengan analisis aljabar. Jaringan lalu lintas dimodelkan sebagai matrik ketertanggaan berbobot A, berukuran N kali N. Elemen matrik AIJ ditetapkan sebagai bobot pengaruh. Yang pertama, bobot diagonal ditetapkan sebagai skor perspektif kritisitas simpul I. Yang kedua, bobot non-diagonal ditetapkan sebagai nilai biner yang mengidentifikasikan adanya koneksi fisik langsung. Pada analisis aljabar linear juga dilakukan dengan mencari solusi lambda dan X dari matrik A. Untuk yang pertama yaitu nilai eigen yang biasanya disimbolkan dengan simbol lambda. Nilai eigen utama atau disebut dengan lambda max dicari sebagai nilai skala positif terbesar yang memenuhi persamaan karakteristik berikut: det, A,
min lambda I sama dengan 0, nilai lambda max ini berfungsi sebagai indikator fundamental dari konektivitas dan dinamika jaringan. Untuk yang kedua yaitu vektor eigen yang biasanya disimbolkan dengan X. Vektor eigen utama ini dihitung sebagai solusi non-trivial yang terkait dengan lambda max dari sistem persamaan linear homogen, atau bisa disimbolkan dengan AX sama dengan lambda max X. Vektor X yang dihasilkan mempresentasikan nilai eigen vektor sentralitas setiap simpul. Untuk yang ketiga yaitu teknik analisis data numerik dan interpretasi hasil. Seluruh perhitungan nilai eigen dan vektor tadi dilakukan secara numerik dengan bantuan perangkat lunak komputasi seperti MATLAB atau Python. Pendekatan ini menjamin efisien dan akurasi, terutama dalam mengelola matriks berbobot berukuran besar, N kali N. Analisis sentralitas simpul kritis tahap ini berfokus pada analisis vektor eigen utama X untuk mengidentifikasikan simpul yang paling krusial. Untuk yang pertama yaitu normalisasi vektor. Elemen-elemen vektor X dinormalisasi diubah menjadi skala perbandingan relatif untuk membandingkan bobot pengaruh struktural setiap simpang secara adil. Mohon maaf, di sini ada typo. Yang kedua yaitu peringkat sentralitas. Simpang diurutkan berdasarkan nilai X yang sudah dinormalisasi dari tertinggi ke terendah. Simpang dengan nilai X tertinggi diidentifikasi sebagai simpul paling krusial atau jantung jaringan karena memiliki daya berpengaruh struktural terbesar terhadap stabilitas lalu lintas. Untuk yang selanjutnya yakni penilaian stabilitas jaringan. Tahap ini menginterpretasikan nilai eigen utama. Untuk yang pertama yaitu interpretasi nilai eigen utama diinterpretasikan sebagai risiko instabilitas tinggi. Nilai yang besar menunjukkan bahwa jaringan memiliki koneksi yang padat yang memicu penyebaran kemacetan yang cepat. Mohon maaf, di sini juga ada typo. Untuk yang kedua yaitu kesimpulan stabilitas. Hasil analisis ini memberikan peningkatan tingkat stabilitas jaringan lalu lintas Kota Malang secara kuantitatif struktural berdasarkan karakteristik keterhubungan simpul. Selanjutnya ialah bagian hasil dan pembahasan. Sebelum melangkah pada analisis aljabar matriks, pemahaman terhadap profil mobilitas responden menjadi fondasi utama dalam memetakan karakteristik jaringan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 50 mahasiswa di Kota Malang, diperoleh data empiris yang menggambarkan pola pergerakan harian yang terkonsentrasi pada simpul-simpul pendidikan dan komersial. Oke, kita awali dengan pola dan intensitas pergerakan. Berdasarkan hasil survei, intensitas mobilitas mahasiswa tergolong cukup tinggi. Sebanyak 28% responden melakukan perjalanan lebih dari 10 kali per pekan. Dengan tujuan perjalanan mereka didominasi oleh kampus sebanyak 80%. Lalu diikuti dengan tempat makan atau kafe sebesar 12%. Yang mengonfirmasi teori trip attraction di mana kawasan pendidikan menjadi daya tarik utama arus lalu lintas. Dari sisi moda transportasi, para mahasiswa banyak menggunakan sepeda motor, yakni sebanyak 72%, jauh di atas penggunaan mobil, yakni 10%, ataupun angkutan umum. Dominasi sepeda motor menciptakan mixed traffic yang meningkatkan friksi antar kendaraan dan mempengaruhi kapasitas jalan. Selanjutnya ialah persepsi kemacetan dan fleksibilitas rute. Terdapat temuan menarik terkait fleksibilitas rute. Sebanyak 76% responden jarang mengubah rute mereka. Padahal,
50% dari mereka sering mengalami kemacetan. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan jalur yang kuat. Para mahasiswa cenderung bertahan pada rute utama, misalnya Jalan Soekarno-Hatta, meskipun Jalan Soekarno-Hatta itu sering macet. Karena terbatasnya jalur alternatif yang memadai ataupun ketidaktahuan terhadap jalur tikus, alasan utama perubahan rute ialah kemacetan, yakni sebesar 82%. Hal tersebut menandakan bahwa kemacetan di Kota Malang telah bersifat struktural, bukan insidental. Boleh di next. Next. Oke. Selanjutnya, kita identifikasi titik kritis dan ruas dominan. Berdasarkan persepsi responden, hierarki titik paling memengaruhi terhadap stabilitas jaringan di Kota Malang ialah yang pertama, ada simpang 3 Suhat hingga Sudimoro, yakni sebesar 70% responden. Selanjutnya ialah Jalan Veteran, sebanyak 42% responden. Selanjutnya ialah Pasar Dinoyo ataupun MT Haryono, sebesar 26% responden. Dan yang terakhir yakni Simpang Ijen, sebesar 16% responden. Konstruksi model graf dan pembentukan matriks ketetanggaan berbobot. Langkah fundamental dalam menganalisis stabilitas jaringan lalu lintas di Kota Malang ialah dengan cara mentransformasikan kondisi fisik jalan raya ke dalam model matematika yang terukur. Berdasarkan rumusan masalah pertama, tahapan ini bertujuan untuk menyusun matriks ketetanggaan yang merepresentasikan hubungan antar simpang di Kota Malang. Berbeda dengan pendekatan biner sederhana, penelitian ini menggunakan matriks ketetanggaan berbobot yang diboboti dengan nilai bilangan bulat. Penggunaan bilangan bulat dipilih untuk mempermudah interpretasi bobot beban pada setiap simpul dan sisi, serta juga untuk meminimalisir kompleksitas komputasi desimal tanpa mengurangi akurasi proporsi data yang diperoleh dari responden. Berdasarkan hasil survei mengenai titik atau simpang yang paling memengaruhi stabilitas, jaringan lalu lintas dimodelkan sebagai graf G yang terdiri dari himpunan vertex dan edge dengan 4 simpul utama yang merepresentasikan kawasan strategis di sekitar perguruan tinggi. Yang pertama ada simpang Soekarno-Hatta, ditandai dengan V1. Simpang tersebut merupakan titik dengan volume kepadatan yang tertinggi berdasarkan persepsi responden. Selanjutnya, ialah simpang veteran, ditandai dengan V2. Simpang tersebut merupakan titik distribusi yang menghubungkan area pendidikan dan perbelanjaan. Selanjutnya, ialah simpang MT Haryono, ditandai dengan V3. Simpang tersebut merupakan gerbang masuk area kendaraan dari arah Kota Batu. Yang terakhir ialah simpang Ijen, ditandai dengan V4. Simpang tersebut merupakan jalur protokol menuju pusat kota. Sisi atau dapat disebut juga dengan edge didefinisikan sebagai ruas jalan fisik yang menghubungkan kedua simpel tersebut secara langsung. Misalnya, ruas jalan Soekarno-Hatta yang menghubungi simpang Soekarno-Hatta dan simpang veteran, yakni V1 dan V2. Oke, yang pertama ada metodologi konversi bobot. Untuk mengisi elemen matriks W, data persentase dari kuesioner dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan skala 1 sampai 10. Skala ini diasumsikan merepresentasikan intensitas beban pada setiap jaringan. Ada dua bobot. Yang pertama ada bobot diagonal dan bobot non-diagonal. Bobot diagonal yakni beban internal simpang. Elemen diagonal pada matriks merepresentasikan tingkat kekacauan atau kepadatan internal di simpang itu sendiri. Nilai ini diambil dari persentase responden yang memilih simpang tersebut sebagai titik kemacetan utama, kemudian dibulatkan ke skala 1 hingga 10. Simpang Suhat V1 dipilih oleh 70% responden, sehingga dikonversi menjadi bobotnya itu 7. Selanjutnya, simpang veteran dipilih oleh 42% responden, dikonversi menjadi bobot 4.
Selanjutnya, simpang MT Haryono dipilih oleh 26% responden, dikonversi menjadi bobotnya 3. Dan yang terakhir, simpang Ijen dipilih oleh 16% responden, dikonversi menjadi bobotnya 2. Selanjutnya ialah bobot non-diagonal, yakni kekuatan konektivitas antar simpang. Elemen non-diagonal merepresentasikan seberapa kuat pengaruh arus lalu lintas dari satu simpang ke simpang lainnya. Nilai ini didasarkan pada jawaban responden mengenai seberapa cepat gangguan menyebar antara titik. Sebanyak 78% responden menyatakan gangguan menyebar cepat hingga sangat cepat. Maka, setiap ruas jalan yang terhubung langsung diasumsikan memiliki faktor transmisi sebesar 78% yang dikonversi menjadi bobotnya sama dengan 8. Jadi, jika tidak ada hubungan jalan langsung antar simpang, maka bobotnya bernilai 0. Next. Oke, berdasarkan aturan konversi tersebut, maka matriks ketetanggaan berbobot W itu berukuran 4 kali 4 yang disusun menjadi seperti yang digambar, yakni W sama dengan itu. Pada baris 1 kolom 1 itu bernilai 7, pada baris 1 kolom 2 itu bernilai 8, pada baris 1 kolom 3 bernilai 8, pada baris 1 kolom 4 bernilai 0, sampai baris 4 kolom 4 yang bernilai 2. Boleh next? Oke. Matriks W di samping memberikan gambaran struktural yang mendalam mengenai kondisi jaringan lalu lintas di Kota Malang. Pada baris 1, yakni kawasan Soekarno-Hatta. Elemen W pada baris 1 kolom 1 itu bernilai 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa simpang ini memiliki beban internal yang sangat tinggi. Masalah utama berasal dari dalam simpang itu sendiri. Misalnya, volume kendaraan yang menumpuk. Setelah itu, nilai 8 pada W baris 1 kolom 2 dan W baris 1 kolom 3 menunjukkan bahwa jika terjadi kemacetan di Soekarno-Hatta, dampaknya akan terkirim dengan kekuatan sebesar 8 poin ke arah simpang, ke arah Veteran dan MT Haryono. Pada baris kedua, yakni kawasan Veteran, simpang Veteran memiliki beban internal yang sedang, yakni W pada baris 2 kolom 2 itu bernilai 4. Namun, perlu diperhatikan bahwa baris ini ialah satu-satunya baris yang tidak memiliki elemen bernilai 0 selain diagonalnya. Simpang kawasan veteran terhubung kuat, ditandai dengan bobotnya sama dengan 8 ke setiap ketiga simpul lainnya, yakni Suhat, MT Haryono, dan Ijen. Secara visualisasi matriks, baris yang penuh ini mengindikasikan peran kawasan veteran sebagai pusat distribusi. Pada baris 3, yakni kawasan MT Haryono, dan baris 4, yakni kawasan Ijen, elemen W pada baris 1 kolom 4 bernilai 0, dan W pada barisan 4 kolom 1 juga bernilai 0. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya koneksi langsung antara Soekarno-Hatta dan Ijen. Arus harus melewati perantara, yakni kawasan veteran. Hal tersebut mempertegas ketergantungan jaringan pada simpul perantara. Nilai W pada baris 4 kolom 4 itu sama dengan 2. Hal tersebut kecil pada simpang Ijen, menandakan bahwa secara internal, jalan ini relatif stabil dan jarang menjadi sumber kemacetan utama dibandingkan dengan titik lainnya. Oke, selanjutnya yaitu pada pembahasan ketiga yaitu perhitungan nilai agent dan vektor agent. Nah, setelah memodelkan jaringan lalu lintas dikonversikan menjadi matriks ketetanggaan yang berbobot W dengan elemen bilangan bulat, langkah selanjutnya itu sesuai dengan rumusan masalah kedua yaitu melakukan komputasi aljabar untuk mendapatkan pasangan agent. Dengan tujuan utama yaitu menemukan saklar lambda atau nilai agent dan vektor tak nol V yaitu vektor agent yang memenuhi persamaan fundamental yaitu WV sama dengan lambda V atau ekuivalen dengan persamaan karakteristik yaitu determinan dari W min lambda I sama dengan 0.
Yang pertama yaitu proses komputasi persamaan karakteristik dengan mensubstitusikan matriks W yang telah dibentuk pada sebab 4.2 ke dalam persamaan karakteristik, yaitu diperoleh determinan sebagai berikut. Nah, mengingat ordo matriks adalah 4 kali 4, ekspansi kofaktor untuk mencari akar-akar polinomial derajat 4 secara manual sangat rentan karena terdapat akan terjadi galat atau error. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, pencarian akar dilakukan menggunakan metode iteratif numerik atau algoritma QR atau power iteration method. Berbantuan perangkat lunak komputasi seperti Python atau MATLAB untuk memastikan presisi hasil hingga beberapa angka di belakang komanya. Next. Lalu, hasil perhitungan nilai eigen atau lambda. Dalam hasil komputasi numerik terhadap matriks W diperoleh 4 buah nilai eigen sebagai berikut. Yang pertama yaitu lambda yang pertama atau nilai eigen yang pertama yaitu sekitar 20,62. Nilai eigen yang kedua yaitu sekitar negatif 6,885. Nilai eigen yang ketiga sekitar negatif 2, dan nilai eigen yang keempat yaitu sekitar 4,23. Sehingga dalam analisis stabilitas jaringan dan teori graf spektral, fokus utama selalu tertuju pada nilai eigen terbesar atau dominan eigen value, yang disebut juga radius spektral. Hal ini dikarenakan nilai eigen terbesar merepresentasikan laju pertumbuhan 18-19 gangguan dalam sistem dinamis. Maka nilai eigen utama yang digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu lambda max, yaitu sekitar 20,62. Next. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan vektor eigen utama. Nah, setiap nilai eigen itu memiliki vektor eigen yang bersesuaian. Untuk lambda max yaitu sekitar tadi 20,62, itu kita mencari vektor V yaitu V1, V2, V3, V4 yang merupakan solusi non-trivial dari sistem linear homogen yaitu W min 20,62I dikalikan V yaitu sama dengan 0. Nah, V-nya ini yaitu sekitar 0,52 V1-nya, lalu V2-nya sekitar 0,61, V3-nya sekitar 0,48, V4-nya sekitar 0,24. Hasil komputasi menghasilkan bahwa nilai eigen mentah yaitu agar dapat diinterpretasikan sebagai bobot relatif atau perangkat kepentingan antar simpang. Nah, vektor tersebut itu dinormalisasikan menggunakan normal Euclidean sehingga panjang vektor bernilai 1. Hasil vektor eigen ternormalisasi adalah yang tadi saya sebutkan itu. Nah, di mana elemen-elemennya itu V1-nya itu merupakan simpang Suhad, V2-nya simpang veteran, V3-nya itu simpang MT Haryono, dan V4-nya itu simpang Ijen. Next. Lanjut, interpretasi matematis hasil perhitungan. Pada bagian A ini yaitu membahas interpretasi nilai eigennya, di mana lambda max-nya tadi yaitu disebutkan bahwa 20,62 dan nilai lambda max sebesar 20,62 ini tergolong sangat tinggi untuk sebuah matriks yang berordo 4 kali 4. Sehingga secara sistematis nilai ini jauh melampaui rata-rata diagonal matriks yaitu rata-rata beban internal di mana sekitar 4. Tingginya nilai tersebut itu mengindikasikan bahwa jaringan lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan Malang itu terbilang kerapatan interaktif yang ekstrim. Artinya beban lalu lintas itu tidak terisolasi di satu titik, melainkan saling menguat antar titik karena besarnya bobot koneksi angka 8 pada matriks. Dan yang kedua yaitu interpretasi vektor eigen, yaitu sentralitas. Nah, vektor eigen V itu memberikan skor
yang berbeda dengan sekadar menghitung volume kendaraan. Nah, skornya ini tuh menunjukkan pengaruh struktural, di mana dominasi V2 itu veteran itu sama dengan 0,1. Nah, secara matematis, elemen terbesar itu jatuh pada V2 yang di veteran itu. Nah, itu terjadi karena pada matriks W baris kedua itu memiliki koneksi penuh ke semua simpul lain dengan bobot tinggi. Nah, aljabar itu membuktikan bahwa veteran adalah jantung sistem, meskipun beban internalnya itu W baris kedua kolom kedua itu sama dengan 4, lebih kecil dari suhat, yaitu W pada baris pertama kolom pertama yaitu sama dengan 7, tapi posisinya itu yang strategis itu yang mendongkrak nilai agentnya. Nah, selanjutnya yaitu posisi V2, di mana posisinya yaitu suhat yang sekitar tadi 0,52. Nah, meskipun memiliki beban internal terbesar yaitu 0,7, tapi suhat itu berada di peringkat kedua. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif jaringan itu isolasi masalah di suhat itu tidak akan berhasil tanpa membenahi koneksi yang ada di veteran. Lalu selanjutnya itu posisi ke 4 atau V4 yaitu ijen yang sebesar 0,24, di mana ini merupakan nilai terendah pada ijen yang menegaskan bahwa simbol ini itu meskipun penting secara fungsi jalan protokol, namun memiliki dampak minim terhadap stabilitas jaringan pendidikan dibanding 3 simpul sebelumnya. Next. Pembahasan yang keempat yaitu analisis stabilitas jaringan berdasarkan nilai agen utama. Yang pertama yaitu tingkat kerentangan struktural, di mana mengacu pada rumusan masalah ketiga yaitu analisis stabilitas jaringan dilakukan dengan mengrepresentasikan makna fisis dari nilai agen utama. Nah, dalam teori graf ini diterapkan pada sistem transportasi di mana lambda max itu berfungsi sebagai indikator sensitivitas jaringan terhadap gangguan. Nah, semakin besar nilai lambda max-nya, maka semakin tidak stabil jaringan terhadap gangguannya. Mohon maaf sebelumnya, semakin besar lambda max itu semakin tidak stabil jaringan terhadap gangguan kecil berpotensi mengalami amplifikasi yaitu perbesaran yang masif. Nah, hasil hitungan pada subbab sebelumnya itu menghasilkan bahwa lambda max-nya itu adalah sekitar 20,62. Itu untuk memahami signifikan angka ini, kita memerlukan perbandingan dengan beban rata-rata internal simpul. Rata-rata bebannya itu yaitu W-nya itu sama dengan 4. Terlihat adanya kesenjangan yang sangat ekstrim di mana lambda max itu yang bernilai sekitar 5 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata simpulnya. Jadi secara sistematis itu kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi antar simpang atau konektivitasnya itu memiliki kontribusi yang jauh lebih dominan dibandingkan kondisi fisik simpang itu sendiri. Next. Yang kedua yaitu validasi dengan persepsi responden. Sebanyak 78% responden itu menyatakan bahwa gangguan di satu titik itu menyebar cepat hingga sangat cepat ke titik-titik yang lain. Data lapangan itu persepsi penyebaran itu cepat dan data sistematisnya bahwa nilai agen 20,62 itu sangat besar. Kesesuaian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa struktur topologi jalan di kawasan pendidikan Malang itu memiliki keterkaitan yang terlalu kaku atau rigid. Tidak adanya jeda atau ruang kosong antar simpul yang menyebabkan sistem itu gagal untuk meredam fluktuasi volume kendaraan. Hal ini tuh merujuk pada prinsip stabilitas jaringan dinamis yang dijelaskan oleh Newman pada tahun 2018, di mana jaringan dengan nilai spektral tinggi itu cenderung memfasilitasi penyebaran kaskade atau efek domino secara efisien. Next. Pembahasan yang kelima yaitu identifikasi simpul paling berpengaruh yaitu interpretasi vektor agent.
Nah, setelah diketahui bahwa jaringan itu bersifat tidak stabil, langkah krusial berikutnya yaitu menentukan lokasi yang menjadi pusat pengendalian jaringan ini. Berdasarkan perhitungan vektor agent utama, itu ternormalisasi bahwa V-nya tadi itu kan untuk V1, V2, V3, V4-nya yaitu 0,52, 0,61, 0,48, dan 0,24. Nah, analisis mendalam terhadap hierarki simpul disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada peringkat pertama yang ditempati oleh simpang jalan veteran yaitu V2 dengan skor sentralitasnya itu 0,61 yang menunjukkan fenomena paradoks sentralitas. Nah, meskipun hanya 42 responden yang menempatkannya sebagai simpul paling krusial, hal ini tuh dipengaruhi oleh topologi pada matriks W dengan baris veteran itu 8488 yang menunjukkan konektivitas kuat ke seluruh simpul lain. Jadi jalan veteran ini berperan sebagai jantung distribusi. Gangguan di simpul ini itu berpotensi memutus sirkulasi Soekarno-Hatta, MT Haryono, dan Jalan Ijen, sehingga menjadi single point of failure utama jaringan pendidikan Kota Malang. Next. Selanjutnya di peringkat kedua itu ditempati oleh simpang Jalan Soekarno-Hatta yang tadi diumpamakan sebagai V1 dengan skor sentralitas yaitu 0,52. Menunjukkan perbedaan antar persepsi, lapangan, dan struktur jaringan. Sebanyak 70% responden itu menilai simpul ini itu paling bermasalah. Namun secara aljabar hanya berada di urutan kedua. Nah, mengapa demikian? Karena Soekarno-Hatta itu memiliki beban internal yang berbobot 7. Tetapi skor vektor agentnya itu lebih rendah karena tidak terhubung langsung ke Ijen, yaitu W pada baris pertama dan kolom keempat yang bernilai 0. Simbol ini itu berperan sebagai sumber beban, bukan pengendali jalan. Sehingga kemacetan itu merupakan dampak dari gangguan aliran di simpang veteran. Seperti itu. Dan pada peringkat ketiga itu ditempati simpang MT Haryono dengan scroll sentralitasnya itu 0,48, di mana simpul ini itu berfungsi sebagai penyangga arus dari arah Kota Batu dan juga di Noyo. Nah, gangguan dari MT Haryono itu berdampak signifikan terhadap Soekarno-Hatta karena kedekatan geografis dan kuatnya koneksinya itu yaitu W pada baris pertama kolom ketiga yang bernilai 8 tadi. Namun pengaruhnya itu masih terbilang lebih rendah dibandingkan veteran. Akibatnya itu keterbatasan jalur keluar. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada peringkat 4, ditempati simpang Jalan Ijen dengan skor sentralitas 0,24, menjadikannya simpul paling stabil dalam jaringan pendidikan. Nilai rendah ini sejalan dengan survei, di mana hanya 16% responden menilainya sebagai titik kritis. Jalan Ijen berfungsi sebagai sing node menuju pusat kota dengan beban internal rendah, yakni bobot tekan dengan 2, dan lebar jalan memadai, sehingga kecil kemungkinannya memicu kemacetan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa vektor agent mampu mengungkap struktur jaringan yang tidak terlihat melalui survei konvensional. Borgatti 2005 menyatakan bahwa sentralitas vektor agent mencerminkan dampak tidak langsung dan jangka panjang. Dalam konteks Kota Malang, temuan ini menegaskan bahwa penanganan kemacetan perlu memprioritaskan pengelolaan arus di jalan veteran sebagai simpul pengendali utama sebelum melakukan intervensi fisik pada titik kemacetan visual seperti Jalan Soekarno-Hatta. Next. Oke, implikasi strategis manajemen lalu lintas berbasis agent vector centrality. Analisis nilai dan vektor agent berfungsi sebagai alat diagnostik dalam perumusan intervensi lalu lintas.
Hasil menunjukkan jaringan tidak stabil, yakni lambda maksimumnya sama dengan 20,62 dan didominasi oleh simpul penghubung, yakni jalan veteran, sehingga strategi penanganan konvensional perlu dievaluasi ulang. Bagaimana caranya? Yang pertama, dapat dilakukan melalui pergeseran fokus intervensi, yakni dari kapasitas ke konektivitas. Selama ini, upaya pengurai kemacetan di Kota Malang seringkali berfokus pada pelebaran jalan di titik yang terlihat macet, misalnya di kawasan Soekarno-Hatta. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jalan Soekarno-Hatta memiliki skor sentralitas vektor eigennya itu 0,52, yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan veteran, yakni 0,61. Secara teoritis, melakukan pelebaran jalan di Jalan Soekarno-Hatta hanya akan menurunkan beban internal pada W di baris 1 kolom 1, namun tidak mengubah struktur jaringan secara signifikan. Intervensi yang lebih efektif harus diarahkan pada jalan veteran sebagai jantung utama dari jaringan lalu lintas di Kota Malang. Rekayasa lalu lintas di jalan veteran, misalnya optimasi durasi lalu lintas yang adaptif atau sterilisasi hambatan samping, misalnya parkir liar di depan matos, akan memberikan dampak perbaikan sistematik yang lebih luas dibandingkan intervensi fisik di Jalan Soekarno-Hatta, dan juga dapat memperlancar aliran di veteran secara otomatis akan menguras antrean di Jalan Soekarno-Hatta dan MT Haryono. Next. Oke, strateginya yang pertama, strategi penurunan nilai eigen untuk stabilitas jaringan. Tingginya nilai eigen utama, yakni lambda maksimum itu lebih dari 20, mengindikasikan bahwa jaringan sangat rentan terhadap efek domino. Untuk menstabilkan jaringan, tujuan utamanya ialah menurunkan nilai lambda maksimum. Dalam teori spektral graph, penurunan nilai eigen dapat dicapai dengan cara desentralisasi beban dan manajemen permintaan. Nah, desentralisasi beban ini yaitu memecah konsentrasi arus agar tidak bertumpu pada satu hub saja. Nah, pemerintah perlu mengembangkan jalur alternatif yang real, bukan jalan tikus sempit yang menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta langsung ke Jalan Ijen ataupun pusat kota tanpa harus melewati jalan veteran. Jika rute baru terbentuk, matriks ketetanggaan akan menjadi lebih tersebar, yang secara matematis akan menurunkan nilai dari lambda maksimum. Cara yang kedua yakni manajemen permintaan. Mengingat 80% perjalanan responden bertujuan ke kampus dan 72% dari mereka menggunakan motor, pengurangan beban diagonal hanya bisa dicapai dengan penyediaan transportasi massal kampus yang terintegrasi. Penurunan volume kendaraan pribadi akan secara drastis mengurangi bobot interaksi antar simpul. Pemanfaatan rute alternatif. Data kuesioner menunjukkan 76% mahasiswa jarang mengubah rute perjalanan mereka, yang memperparah beban dari sisi-sisi utama matriks W. Fenomena ini menunjukkan ketidakefisiensian pemanfaatan jaringan jalan sekunder. Implikasinya, diperlukan penyebaran informasi lalu lintas yang lebih aktif, misalnya melalui videotron ataupun aplikasi navigasi yang terintegrasi, untuk mendorong distribusi beban ke ruas jalan lain yang memiliki eigenvektor centrality rendah, sehingga tidak terjadi penumpukan beban pada simpul kritis V1 yakni Suhat dan V2 yakni jalan veteran. Next. Oke, dapat kita simpulkan berdasarkan analisis nilai dan vektor eigen, jaringan lalu lintas Kota Malang tergolong sangat tidak stabil, yang ditunjukkan oleh nilai eigen utama yakni lambda maksimum sama dengan 20,62, yang jauh melebihi beban internal simpul yakni sama dengan 4. Hal ini menegaskan bahwa interaksi antar simpang lebih berperan dalam memicu kemacetan berantai dibandingkan dengan kondisi fisik simpang. Analisis sentralitas vektor eigen mengungkap paradoks sentralitas, di mana meskipun simpang Soekarno-Hatta dipersepsikan paling bermasalah, secara struktural, jalan veteran merupakan simpul yang paling krusial dengan pengaruh yang paling tinggi. Struktur jaringan yang kaku dan minim jalur alternatif
menyebabkan penyebaran kemacetan berlangsung secara cepat dan meluas ke simpul-simpul lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Sarannya, untuk meningkatkan stabilitas jaringan lalu lintas di Kota Malang, pemerintah Kota Malang disarankan memprioritaskan intervensi pada simpang pengendali utama, yakni Jalan Veteran, melalui penertiban parkir liar dan pengaturan lampu lalu lintas yang lebih adaptif. Lembaga pendidikan diharapkan dapat menyediakan transportasi massal internal demi mengurangi dominasi kendaraan pribadi yang digunakan oleh para mahasiswa. Sementara untuk para pengguna jalan, didorong untuk memanfaatkan rute alternatif dengan sentralitas yang rendah. Jadi tidak hanya menggunakan jalur yang itu saja. Dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model dengan melibatkan lebih banyak simpang sekunder, serta memanfaatkan data lalu lintas yang real time guna meningkatkan akurasi analisis. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.